Mm-mm. Iya, oke, pendapatan negara. Oh, kamu menggunakan apa, Mas? Regresi data panel? Hah? Menggunakan Chi-square, Bu. Chi-square? Chi-square itu kan untuk menunjukkan apa namanya? Perbedaan juga kan ya? Eh, ini pakai kuesioner ya? Coba kayak gimana Seberapa metode? pengaruhnya gitu, Bu. Oh, Nah, sebentar. coba datanya dulu coba. Ini kenapa pakai PPP gitu sih? PPP itu buat apa sih? Yang PP itu buat apa? Ini siapa nih? Jan Baston. Ini datanya. Oh, oh gitu. Karena di sini Y-nya, Y-nya apa? Kepuasan ya? Y-nya kepatuhan apa? Y-nya kepuasan. Dependent independennya apa? Kepuasan kan ya? X-nya X-nya kepuasan, Bu. Oh, Y-nya X-nya kepatuhan. kepuasan, Y-nya kepatuhan. Karena dia bentuknya itu ini ya, bentuknya ordinal ya. Ordinal ya bentuknya, 1010 kan. Jadi ini kamu menggunakan chi-square kan gitu ya. Betul, Ibu. Chi-square itu berarti hanya menunjukkan besarnya hubungan ya. Iya, betul, Bu. Besarnya hubungan antara kepatuhan dan kepuasan. Nah, kalau saran aku, daripada cuma sekedar besarnya, mending kamu bikin modelnya juga, Mas. Ya, modelnya ini bisa menggunakan model regresi logistik nih. Itu, regresi logistik. Coba aku googling ya. Jadi, gini, kenapa kamu saya arahkan ke situ? Karena em, kalau ingin melihat seberapa besar pengaruh, gitu kan, kamu tidak melihat arah hubungan, cuman sekedar menunjukkan besar atau kecil, kan gitu. Tapi yang namanya model, ya kalau kamu larinya ke pemodelan, itu menggunakan logistik, kamu bisa menentukan bahwasannya ternyata gitu kan, hubungannya ini ada anomali nih ya. Ternyata dia itu kan logikanya kan kalau misalnya semakin puas, semakin patuh kan ya, gitu kan. Tapi ternyata kalau kamu menggunakan regresi logistik, ini ada anomali bisa kalau ketemu negatif gitu ya misalnya ya kan kita nggak tahu kan hasil olah data kan gitu ketemu negatif ini kan sesuatu yang anomali nih ya kan ini penelitian inilah begitu gitu jadi kalau kamu arahin Ini, kepada Pak. pemodelan banyak hal yang bisa kamu ungkap gitu banyak hal yang kamu bisa berikan masukan penelitian kamu semakin kaya dan penelitian yang bagus seperti itu gitu. Karena di dalam model regresi logistik pun itu ada chi-square masuk di situ. Ada uji korelasi seberapa besar hubungan tuh masuk di situ. Nah, gitu. Baik, Bu. Coba deh aku lihat dulu tulisanmu wes mulai dari awal dulu. Oh ya, aku jadi mudeng ya. Jadi ngerti ke situ ternyata kamu ya. Oke, lanjut. Ya, ya, oke. Ayo, nggak di search nggak? Baik, berikut, Bu. Bab satunya. Iya. Nah, nih tuh kamu belum bicara secara deduktif. Langsung kamu masukin data.
Jadi mestinya bikin kamu kembangkan ya. Kemarin kan aku udah kasih prom ya, udah diajarin caranya bikin prom. Jadi deduktifnya itu kamu kembangkan dulu. Sebenarnya nih sampai ke, nah ini kok titiknya banyak sekali ya. Kenapa formatnya kayak gini sih Mas? Nah, berdasarkan data statistik itu kamu jadikan paragraf terpisah. Coba kamu kamu enter dulu deh. Jadi penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Kamu enter, ya, kamu enter. Kamu enter agak banyak dikit, agak banyak. Nah, udah. Sini, aku butuh dari sini ke sini itu satu halaman. Ya, satu halaman full yang bicara mengenai generalisasi. Gitu, mulai dari eh, deduktifnya ya, generalisasi bicara mengenai apa kamu bicara mengenai pendapatan negara kan gitu kan. Kemudian kamu bicara mengenai Y-nya. Y kamu apa tuh tadi? Kepatuhan, ya kan? Apa masalah yang terjadi pada kepatuhan? Itu ya. Ya, tuh masukin. Terus kemudian kutip-kutip. Satu halaman full bicara itu, ya kan? Setelahnya, nah di halaman besok sebelahnya masukkan teori. Karena kan kamu kuantitatif ini sebenarnya. Walau kamu metode lain-lain itu masuk kuantitatif. Teori apa? Ya, coba aku pengen bukain ChatGPT-ku. Eh, tolong ketikin di chat, Mas Angga, judulmu apa? Ketikin di chat dulu. Nah, ini, masukin ke chat. Chatmu mana? Masukin ke chat. Dah, kamu stop share. Dah, dah. Sebentar, ya, save dulu nih, save dulu ya. Oke. Oke, sebentar mouse-nya aku nih. Rusak nih mouse-nya. Bentar, oke. Aku tadi mau kemana ya? Ke ChatGPT. Sudah lihat ChatGPT enggak? Kamu lihat ChatGPT enggak? Angga, Sudah terlihat, Bu. sudah terlihat, ya kan? Saya akan meneliti. Hmm, berikan teori yang relevan terkait manajemen keuangan. Oh, bisa agensi. Bisa agensi loh, Mas. Bagus nih. Bisa agency teori, bisa pakai teknologi acceptance model. Nah, implikasinya adalah kepuasan terhadap e-feeling bisa dianggap sebagai hasil dan persepsi atas kemudahan kebermanfaatan fisik yang pada akhirnya mendorong kepatuhan. Kalau ini ketika e-feeling dianggap memuaskan, maka kepatuhan sukarela akan meningkat. Agency teori. Kalau TAM ngomongnya begini, ya kan? Kalau compliance cost theory, e-feeling menurunkan biaya kepatuhan secara signifikan, sehingga kontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Kalau TPB begini, expectance teori gini. Kamu mau yang mana? Ada good governance dan akuntabilitas. Nah, nanti nanti harus harus banyak ke sini ke teori ini. Kamu mau yang mana, Mas Angga? Nih, Kalau kemarin agency. itu cari di TAM, Bu. Teknologi Acceptance Model, kemudian teori of Planned Behavior atau TPB, dan teori kepatuhan pajak atau Tax Compliance Theory.
Ada di matrikmu ya? Iya, yang Ketemu. sesi Oke. satu, Bu, yang sama Ibu. Oh ya. Mm-mm. Satu. Nah, kamu pilih. Nggak semuanya tuh. Nggak apa-apa. Kalau skripsi nggak perlu semuanya. Pilih mana yang kamu Jadi merasa cocok. lebih baik berapa ya, Bu? Satu aja cukup. Kamu mau ambil apa? Kalau ini kemungkinan yang Tambo, Technology Acceptance Model, Bu. Hmm. Nah ini kamu copy. Kamu copy. Kamu bisa nggak kirimin ke aku ininya? Eh, skripsimu ke chat aja. Soalnya WA aku nggak ini. Coba kirimin dong. Jangan ke chat, jangan ke ituku ke sini aja. Ya, sudah Ibu. Mm-mm. Nah, coba konsep bab satu model. Atau gini, saya ada masalah loh sama iniku, mouse aku nggak bisa di ini nggak enak gitu loh, lagi nggak enak. Aku masukin sini, kamu coba deh. Karena kan kadang kalau kamu yang iniin itu beda dengan saya. Kamu bisa, kamu bisa everyone ini meeting nih. Nah gini, nah nih masuk ya, ke chat ya. Kamu yang ini deh, Ya, masuk, Bu. kamu yang benerin, kamu yang benerin sendiri, kamu benerin sendiri itunya, tulisanmu. Kamu share screen, kamu benerin. Mm-mm. Ya, oke. Oke, yuk. Coba dimasukin itu teorinya. Mm-mm. Masukin teori. Sebenarnya oh kamu udah punya ya? Oh udah ada. Udah masuk di bab 2 ya? Oh Ya, udah. iya, Bu. Salah formatnya, Bu. Oke oke nggak apa-apa. Oh berarti udah ada. Ngomong lah. Udah ada Bu, gitu kan ke bawah. Yaudah, coba naik lagi ke atas coba. Hmm. Hmm. Iya, masukkan teorinya. Hmm. Teorinya, Ini teorinya sebenarnya sih masuk ke situ. data general dulu juga nggak apa-apa sih, data empiris dulu masukin, baru di bawahnya teori boleh ya Mas. Ya, jadi di teorinya di bawah ini, di bawah ini dia teorinya. Teorinya di bawah data, oke? Teorinya di bawah data. Terus generalisasinya itu banyakin satu halaman, ya. Terus kemudian masuk data, masuk teori, ya kayak gitu ya. Jadi generalisasinya bikin satu halaman. Kamu jelasin masalah terjadi di Y, itu satu halaman. Kemudian dilanjutkan dengan data empiris. Data empiris kamu banyak ini malah. Coba ke bawah. Nah ini, terus ke bawah lagi ada tabel, ada grafik, ya kan? Ya, jangan lupa dikutip. Nah, itu dia. Tapi kan ini bicara Y ya, bicara mengenai kepatuhan kan? Bicara X, Bu. Bicara X, harusnya bicara mengenai Y.
Kamu kamu kan karena satu variabel ya. Enggak. Kalau kepatuhan tuh memang sih akibat sih. Karena dia puas, jadi aku tuh bingung deh. Kenapa antara X antara X sama Y kamu tuh sebenarnya posisinya sederajat loh. Kalau puas pasti patuh. Kalau patuh pasti puas. Kecuali kalau gini. Kalau oh coba ini sederajat loh sebenarnya. Putri ketika sebentar deh, kamu tolong deh, tolong iniin ituin apa namanya stop share dulu bisa? Mm-mm. Coba ya, aku coba cari nih, coba ya. Jadi judul ini, ah, udah lihat kan, ChatGPT berikan masukan mengenai, udah lihat ChatGPT ku? Hah, Mas? Halo, Sudah, Bu. direspon statistik yang tepat untuk dengan i- data apa kepatuhan ya dengan kepatuhan adalah variabel dependen ya dan kepuasan variabel independen. Dengan keduanya skalanya skalanya biner kan 01 01 ya atau skala biner ya atau tidak ya kan gitu kan? Gitu ya Mas. Betul, Ibu. Nah, sekarang kalau dibilang ya dan tidak itu bagaimana cara ngukurnya? Eh, yang pertama, kepuasan ini didapatkan dari eh, Hmm. SPT yang masuk, Bu. Jadi ketika seseorang mengirimkan SPT melalui e-filing, maka akan ada kuesioner puas dan tidak puas. Nah, Hmm. selanjutnya untuk mengecek kepatuhan di sini, yaitu dari waktu Hmm. pengiriman SPT-nya, Bu. Jika lebih dari 31 Maret, maka tidak patuh. Jika dikirimkan Hmm. 1 Januari sampai 31 Maret, maka patuh. Seperti Hmm. itu, Bu. Hmm. 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 Oke. Iya, sudah. Karena kan kamu sendiri yang menentukan itu 0101 ya. Padahal sebenarnya, oh, tapi ini data sekunder berarti kamu ya? Iya, Bu. Oh, bukan Didapatkan kamu. dari database. Oh, database. Ya udah nggak apa-apa sih. Nah ini kan, ini aku udah bilang tadi tuh regresinya logistik gitu kan. Jadi kalau regresi logistik itu indikasinya kenapa? Karena Y-nya itu bentuknya 1010, bukan bentuk kontinu ya. Kalau kontinu itu kan berdasarkan pengukuran, misalnya tinggi badan gitu kan, dari berapa sampai dari 0 sampai atau tinggi lah tinggi 0 sampai 10.000 meter gitu kan. Ketinggian pohon gitu kan, dari mungkin dari 1 meter sampai 3 5 meter kan gitu atau 4 4 meter 3 meter kan gitu itu kan kontinu. Kenapa disebut kontinu itu kan karena ada selang interval tertentu antara 1 meter sampai 3 meter, ada 1,2 1,7 1,6 gitu kan gitu itu ya kontinu makanya oh ya ChatGPT ya makanya ini sarannya nih kan benar tadi aku udah bilang. Nah, nanti ada Chi-square juga. Iya, kenapa? Karena Chi-square ini kan untuk menguji asosiasi awalnya gitu. Ya Mas ya, ini sebenarnya mudah nih. Baik, Pakai Bu. ini aja, regresi logistik nih. Mm-mm. Regresi logistik juga nggak perlu diuji normalitas. Nggak perlu.
Karena pendekatannya dia tidak menggunakan OLS. Coba aku cek dulu ya. Bener nggak sih? Coba. Apakah regresi logistik Nih, memerlukan uji asumsi klasik? Coba tak cek dulu. Jangan iya nih, coba. Nah kan, enggak kan? Tuh. Ya Mas ya. Kayak tadi baik kan, Bu. nggak perlu normalitas, karena pasti datanya sudah nggak normal, karena bentuknya udah biner, 1010. Nggak perlu homoskedas, nggak perlu linearitas, gitu. Tapi dia betul perlu ya, perlu melakukan multiklinitas. Karena kalau multiklinitas itu kan kalau X-nya lebih dari satu, kamu kan nggak perlu, nggak ada X-mu cuma satu. Ukuran sampelnya memadai. Ukuran sampelmu berapa, Mas? Ini populasinya 13.159.000 Bu. Ini Banyak dipakai ya. semua jadi sensus Bu. Jangan, sebagian aja. Kalau kamu melakukan pada sensus ya, hipotesis itu berlaku hanya pada sampel. Ya, kamu lakukan gini, kamu bilangnya gini. Kalau kamu mau ambil semua, berarti kamu ambil pada periode tahun berapa itu? Data itu dari tahun berapa? Iya Bu, betul. Di tahun 2024 atau Nah, tahun pajak 2023 jangan gitu Bu. ngomong sensus. Oh gitu ya. Baik, baik. Aduh, kalau ngomong sensus, kok kamu yang uji orang orang ngerti statistik, kamu ngapain menggunakan hipotesis? Ya, kan gitu. Bilang populasinya adalah dari seluruh pencatatan, ya toh? Dari tahun berapa sampai tahun Ya, berapa, kan gitu. Ya kan? Nah, sampelnya adalah di tahun apa tadi? 2024 ya. tahun 2024. Yang itu ya. Oke, boleh. Cakep itu 13.000. Oh, kalau 13.000, raw datanya 13 juta. 13 juta itu, aduh bisa nggak ya pakai SPSS ya? Mampu nggak ya? Bisa Bu. Ya. Insya Allah. Udah ngolah ya kamu ya? Bisa ya? Kalau mencari-cari info Bu, SPSS bisa sampai jutaan sih Bu. Cuman Bisa. belum dicoba. Oh ya wes. Kalau berani, main stata aja. Aku ahlinya stata. Stata itu dia bisa menggunakan CSV, CSV-nya Excel. Kalau SPSS, hmm, aku belum pernah sebanyak itu sih. Tapi coba aja lah, Bismillah. Ya. Baik Ibu, Nah, sambil dicoba sambil pelajari jalan. untuk statanya Bu. Nanti aku udah pernah ngasih kan? Itu stata ada loh di situ. File yang aku kasih Baik, itu, ya Bu. itu ada stata di situ. Nah, wes dah. Sekarang aku stop share. Kamu lagi coba. Coba lihat. Tunggu. Jadi Irsat nggak mau presentasi ya? Mau Bu, mau Bu, gimana Bu? Mau presentasi kamu? Ya udah. Iya Mana Bu, datanya? Kebaikanmu mana? saya kirim Bu. Yo. Dah, terus ke bawah coba. Oh ya. Oh ya, tuh kan kamu sendiri udah menjelasin ada odds ratio. Berarti kan memang ujinya modelnya regresi logistik itu. Naik ke atas. Naik ke atas. Rumusan masalahmu coba lihat. Nah, itu. Sebentar, sebentar. Yang tadi ya, satu-satu ya. Oke. Indeks kepuasan. Nah, ini survei kepuasan. Itu juga tuh masuk. Ya kan? Boleh. Ah, narasinya apa? Mana narasinya? Coba lihat bawah. Hah? Pakai narasi Belum dulu, dinarasikan. Mas. Dinarasikan. Apakah ada peningkatan atau penurunan terhadap kepuasan? Kan gitu. Mm-mm. Nah, terus. Ini juga narasikan ya, Mas. Mm-mm. Ini data yang sama apa data berbeda? Data yang tadi kan?
Data yang sama apa beda, Mas? Coba. Dengan yang di Ini atas. Karena kamu kan ngolah sendiri kan? Ini dari mana ya? Dari atas kan? yang Ini. atas ini hasil survei kepuasan, Bu. Heeh. Kalau Kemudian ini yang dari? ini rasio kepatuhan formal, Bu. Oh, ini berarti ya pokoknya datanya ada, terus kamu grafikan gitu ya. Iya, betul, Datanya Bu. sendiri ada, tapi kamu grafikan. Oh, berarti ada peningkatan dong ya? Iya, Bu. Setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oh, nah kalau kayak gitu tuh, nah kan gini, orang tuh kadang sudut pandangnya neliti itu kan ketika ada masalah, ada penurunan gitu kan, berarti kita wajib cari solusinya. Kalau kamu malah bagus gitu ya, bagus kan, semakin patuh, semakin puas gitu Iya, kan. Hmm, ya, ya kalau yang udah. kepuasannya naik turun sih, Bu. Oh, puasannya naik turun, tapi semakin patuh gitu kan. Betul. Kenaik patuhnya. Nah, itu ditangkap narasinya itu. Narasikan. Semakin naik gitu kan. Ya, apa sih yang menyebabkan ini semakin naik gitu kan. Bisa jadi memang apa ya, reward punishment-nya yang sudah berjalan selama ini efektif gitu ya. Ada nggak reward punishment? Bagi yang rajin dapat reward gitu. Gitu nggak? Hanya punishment aja sih, Bu. Anak Kalau telat punishment. melaporkan SPT, dikenakan denda. Ya, mungkin itu sudah semakin efektif pemberitahuannya, sosialisasinya kan gitu. Jadi besok kalau nanti pengujimu nanya, "Wong ini bagus kok gitu. Kenapa jadi apa namanya? Jadi jadi diteliti?" Ya pintar-pintar kamu jawab. Justru dari sini kita ingin mencari tahu, Bu, itu faktor-faktor apa sih yang membuat peningkatan ini apa namanya? Terjadinya peningkatan kepatuhan kan gitu. Di di apa namanya? Wajib pajak kan gitu. Ya. Jadi kamu tuh harus Baik, Ibu. pinter jawab gitu. Kan kadang iya ya gitu kan. Aku ada tuh mahasiswaku, aduh udah bagus, tapi ketika nggak jawabnya kena di situ. Karena presentasi itu 70% daripada laporan nilainya. Nggak bisa jawab, udah jelek walaupun hasilnya bagus. Ya kan namanya juga penguji nih ya. Gimana caranya jatuhin mental kamu? Bingung deh aku. Iya ya bagus semua ya gitu. Iya ya Bu gitu kan. Iya ya Bu, bener ya Bu, gitu. Gak ada masalah ya Bu. Jadi kalau nggak masalah ngapain kamu teliti gitu? Diem nggak bisa jawab, kan gitu. Dan sebenarnya ya itu kan caranya untuk ingin kamu ya, ingin mental mahasiswa. Nah terus turun ke bawah ini berarti kan data empirismu banyak banget ya Mas. Nah baru terus 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 ke bawah terus. Nah ini Ini kamu state of the art ya, ya kan? ini Teori ya, dulu, Bu. Apa namanya? teori dulu, Teo- ya. Penelitian terdahulu yang berbeda, Bu, hasilnya. Iya, itu kan state of the art. Ya, Mas. State of the art itu jadikan Ya, satu paragraf saja. Tuh, si ini naik-naik ke atas, jadiin satu, dikumpulkan. Jadi state of the art sampai kamu ingin menunjukkan gap ya, gap penelitian dan itu ditutup sama penelitian kamu jadi dua paragraf. Satu paragraf kamu menunjukkan bahwasanya jurnal-jurnal ini meneliti tentang ini aja, belum meneliti tentang ini gitu. Nah, di paragraf yang selanjutnya adalah yang meneliti tentang apa itu belum ada dan penelitian ini menutup gap tersebut gitu. Paham ya? Tapi teorimu belum ada nih di latar belakang. Ada ya? Ada. Teorimu di mana? Di bawahnya. teori Udah. malah masuk ke bab 2 sih, Bu. Nah, teori itu angkat di latar belakang ya. Latar belakang. Batasan masalahmu juga sedikit ya, satu atau dua paragraf teori masukin. Satu atau dua paragraf. Tapi kata-katanya jangan sama dengan kata-kata di bab 2. Nanti
plagiarisme kamu. Jadi latar belakang tentang tam ini gitu, itu diangkat ke bab 1, 2 paragraf. Ini maksimal 2 paragraf. 1 paragraf boleh, tapi 1 paragraf utuh yang bicara mengenai si tam. Oke, paham? Jangan sama kata-katanya dengan kata-kata di bab 2. Bedain. Karena kan itu cuman preview. Di bab 1 tuh preview aja gitu. Bahwasanya nanti teori yang dipakai tam gitu. Kenapa tam yang dipakai dari sebagai teori yang lain? Mau disebutin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mau fokus di tam doang. Karena tam mau berfokus terhadap bla 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 bla. Itu. Terus tam ini juga pernah dipakai di jurnal ini gitu kan. Ya inget ya, cuplik dari jurnal mana si tam ini dipakai. Ya itu di bab 1. Nah, setelah itu kamu bicara mengenai state of the art. State of the art kamu yang tadi. Nah, tuh di atas atas. State of the art kamu. Ya, Irsyad. Oke, Irsyad. Ya, nah itu kan. Mm-mm. Nah itu. Terus nanti 1 paragraf lagi. Nah, yang belum. Kamu apa sih gap kamu tuh apa? Yang membedakan kamu dengan penelitian yang lain apa, Mas? Enggak. Karena penelitian yang lain difokus di satu kantor, Bu. Nah, ini secara nasional begitu, Bu. Oh, gitu. Ya udah. Itu itu ada nggak tulisan itu di situ di bab 1 kamu? Oh, ada. Oh, oke. Ya, wis dah. Apa udah ada. Ya Sama udah. bahannya belum dijadikan sebagai bahan kajian akademik, Bu, untuk data Nah, yang dari database tersebut. Karena biasanya menggunakan kuesioner ya, Bu. ya. Oh, gitu. Ya. Apa kayak kata-kata keyword. Jadi penelitian ini, jadi yang itu kan. Nah, terus itu kan karena belum ada yang nasional, belum ada yang menjadi puas tidak puas kan gitu. Dan penelitian ini menutup celah itu, gitu. Ada keyword itu, kata-kata itu. Ya, Mas, tambahin. Karena belum ada pemodelan yang sifatnya data apa melalui apa nasional tuh ya tadi ya. Nah, tuh. Belum ada penelitian mengenai mengolah tentang data nasional kan gitu. Terus juga belum ada yang meliti tentang apa namanya eh, bentuknya ordinal ya, biner bentuknya kan 1010 kan gitu kan. Puas atau tidak puas kan gitu belum ada gitu kan. Maka penelitian ini menutup celah tersebut. Ordinal. Hmm. Nah, mestinya, nah itu jadi paragraf sebelum paragraf terakhir. Udah. Oh, oh ya. Biasanya kalimatnya dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini gitu. Biasanya gitu sih kalimatnya. Coba dibagusin lagi, di smoothnya lagi, dilurusin lagi. Ya, jadi kalau kamu tuh udah punya ide, masukan begini, AI itu tujuannya untuk mensmoothing kalimat aja gitu. Apa gunain aja. Mm-mm. Dibikin bagus, bikin smooth, rapi gitu kan. Jadi
Udah zamannya, udah eranya, pakai aja. Tapi kamu se- bukan kamu nggak diatur sama AI. AI itu sebagai tools yang bantu kamu untuk memperbaiki tulisan itu sebagai agar tulisan kamu tuh profesional dibacanya. Udah. Oke, good. Sekarang Baik, Bu. ke bawah. Rumusan masalah satu dong berarti kan? Iya. Bukan hubungan ya. Karena kita kan menggunakan regresi logistik tim pengaruh ya. Jadi semua kata yang pakai hubungan diganti karena kamu tidak menggunakan hanya menggunakan chi-square, menggunakan pengaruh. Semuanya kata-kata hubungan itu dirubah ya. Jadi pengaruh. Ya. Ntar aja gantinya ntar aja. Ntar aja. Kamu kasih tanda aja dulu. Ntar aja. Dah, sekarang batasan masalahmu mana? Hmm. Nah, batasan masalahmu mana? Hmm. Iya. Hmm. Iya, oke. Ini kan juga sudah kelihatan populasi sama sampelnya. Nah, terus kemudian nomor 4 tidak membanggakan. Langsung tambahin metodenya apa? Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Ya, yang keenam biasa yang terakhir. Bla 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 jelasin lagi ya. Panjangin. Jangan terlalu simpel. Bikin dua dua atau tiga kata. Tujuan tuh berarti kalimat aktif dari rumusan. Iya, analisis. Tidak, kalau satu tidak perlu pakai penomoran ya, Mas. Satu aja. Untuk menganalisis apakah kepuasan berpengaruh terhadap layanan e-filing. Ter- berpengaruh terhadap kepatuhan ya. Coba nomor nomor manfaatnya coba lihat. Manfaat tuh yang banyak gitu loh. Terus ke bawah peneliti 3 ya. Betul, Ibu. Ya udah nggak apa-apa. Minimal 3 sih emang. Nah itu bikin profile ya. Hmm, itunya profile. Daftar pustakanya profile. Nanti bikin lagi file baru bab 2. Kasih judul di atasnya biar aku ingat. Atau kamu pakai itu ya header ya. Nah, kamu udah bikin bab 2 kan katanya? Nah, Iya, gitu. Ibu, cuman belum sesuai Nggak apa-apa. subjudulnya. Coba ke atas. Nah, tadi kan yang tadi dijelasin kan ada grand teori kan. Grand teori kamu pertama kali berarti tam itu diangkat, ya kan? Ya kan? Habis tam, Ya, kamu jelasin definisi dari X1, kepuasan apa. Ingat ya, sama sebenarnya, semua sama. Yang kualitatif, kuantitatif, sama. Bab 1, bab 2 itu. Nggak ada beda-bedanya nanti di bab 3 aja sama pengolahan data. Jadi, kamu kumpulkan dari definisi-definisi mengenai variabel tersebut. Habis itu, kamu sintesiskan. Kalau kalau teori tam jangan ya, Mas. Jangan kamu simpulkan. Grand teori enggak perlu pakai kayak gitu. Tapi definisi variabel X1 sama Y-nya, X sama Y-nya, itu iya. Jadi kok teori itu enggak perlu, jangan kamu simpulkan karena teori itu sudah miliknya dia gitu. Teori tam itu biasanya milik satu orang, mungkin milik banyak-banyak. Tapi enggak juga sih kayak agency teori gitu. Iya, bener. Kayak teori struktur modal, iya pemiliknya cuma si si itu aja, si pencetusnya itu.
Jadi kita nggak perlu mengumpulkan banyak pakar. Wong teorinya yang nunjukin satu jurnal itu aja. Tapi kita perluas pembahasannya. Grand teori itu, sitab itu jadikan satu halaman. Jangan sedikit, banyak satu halaman. Ngomonglah macam-macam, ngomonglah historinya, kronologisnya, kenapa muncul ini, gitu. Baik, Kaitkan dengan aspek organisasi kamu, kan gitu. Pokoknya bikin satu halaman. Gimana caranya? baik Bu. Nah, tadi aku Nah, bilang, bab 2 itu adalah kutip mengutip. Tidak ada yang namanya kata-kata kita sendiri. Kutip mengutip. Kata-kata kita itu sintesis. Ya, sintesis itu kata-kata kita. Tapi selebihnya adalah kutip mengutip. Jadi, hmm, lebih banyak daftar pustakanya daripada bab 1. Ya, dah. Teori, payung teori udah. Kemudian juga ada kajian teori, ya kan? Definisi bab X1, X dengan Y-nya kan gitu. Kalau kamu sekunder tidak perlu indikator, ya kan? Hmm. Main jurnal aja. Eh, kalau jurnal itu ya nggak apa-apa. Penelitian-penelitian tarik menurut ini. Terus kemudian fenomena-fenomena apa yang terjadi terhadap X sama Y masukin. Hmm. baik Bu. Misalnya si X ini di di luar negeri kan gitu. Di negara apa kan gitu. Karena kalau kita bicara mengenai kepuasan, kepuasannya kan nggak pas kalau kita masukin kepuasan perusahaan. Oh, ini kepuasan pajak kan. Nah, kamu kalau ini kan kamu kan keuangan publik ya. Kamu bicara perbandingan antar negara aja. Di di Asia Tenggara. Kamu bicara indeks kepatuhan yang paling patuh negara apa, itu kamu angkat. Ya kan? Kalau konteksnya kamu korporat, ya berarti kamu bisa membandingkan dengan sektor-sektor industri yang lain. Gitu. Paham ya? Kamu kan negara kan. Bandingkan aja negara. Kayak gimana? Di X dan di Y-nya. Kan gitu. Itu yang membedakan. Nah, selebihnya ikuti struktur penulisan yang tadi yang saya sudah jelaskan di kelompok yang sebelumnya ya. Itu sama. Baik Ibu. Semua sama. Nah, tinggal metode. Coba kamu turun dulu deh. Aku liatin punya kamu dulu. Kayaknya ini kan nggak sesuai ya sama aturan penulisan ya. Dibenerin ya. Iya Ibu, belum sesuai. Populasi, ya populasi tadi aku udah bilang kan, jangan sensus, jangan pakai sampel gitu. Kamu populasi adalah seluruh data pencatatan dari tahun berapa sampai tahun berapa atau yang pernah masuk di perusahaan kamu, di instansi kamu. Nah, kemudian sampelnya adalah tahun ini kan gitu. Nah, boleh. Mm-mm. Nah, kalau itu berarti kamu kan purposif ya, non probability. Kenapa? Kamu kan ngambil itu kan. Ambilnya di yang tahun itu aja. Sebab sebutkan itu purposive teknikmu, purposive sampling. Ya, purposive sampling karena mengambil di SPT tahunan tahun 2023 alasannya apa? Jangan alasan ketersediaan data, jangan. Apa yang terjadi tahun 2023 itu, Mas? Ada peningkatan ya, gitu kan? Kan ada peningkatan ya, tinggi ya. Iya, betul Bu, yang paling Nah itu, tinggi. nah itu. Jangan bilang data yang tersedia cuman enggak, boleh. Nah, datanya tak naik, gitu kan. Peningkatan di situ, sehingga, nah ya benar. Atau bisa juga, hmm, tahun 2024 udah keluar ya? Izin Ibu, Udah keluar? tahun 2024 saya hindari Bu karena Oh, turun tahun tahun pajak 2024 itu kan pas peralihan ke kepemimpinan. Cortex Bu. Jadi
Cortex. Apa Oh, ini. dua aplikasi dan dua database Bu, beda. Oh, nah itu nanti siap-siap jawab ya. Kenapa Kak nggak ngambil 2024 kan gitu. Ya pokoknya kemungkinan-kemungkinan itu harus ini, terus kamu bisa antisipasi. Baik Bu. Ya. Nah, pun juga nggak perlu ditulis sih, takutnya nanti jadi pertanyaan. Tapi nanti ketika ujian ada pertanyaan gitu, kok 2023, padahal kan 2024 udah keluar, sampaikan aja. Gitu. Baik, Bisa baik. memancing Terima kasih Bu. pertanyaan. Siap. Ya, purposif itu kita bisa mengambil seluruhnya tanpa menggunakan banyak sampel. Nah, menggunakan metode penentuan ukuran sampel atau banyaknya sampel seperti solvin kan. Mm-mm. Apalagi yang perlu saya bahas ya. Kayak purposive sampling itu pun juga kamu jelaskan apa pengertiannya. Karena ini kan masih bab 2 ya. Bab 3 kan masih boleh jelasin. Terus kutip. Kutip dari mana kan gitu. Definisi ya. Kutip dari mana definisi purposive sampling kan. Nah, purposive sampling kriterianya apa? Oh, kriterianya kalau 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 biasa ya, kalau misalnya aku melakukan purposive sampling pada data sekunder nih, misalnya aku ngambil dari data saham gitu, aku ambil dari perusahaan-perusahaan dengan mungkin tingkat utang gitu kan, antara berapa sampai berapa kan gitu. Itu kan purposive itu kan ada kriterianya, Mas. Nah, kriterianya apa kamu? Kriterianya apa? Kalau purposive nih contohnya nih, kayak tadi diulang lagi ya. Aku meneliti tentang struktur modal perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang listing gitu kan. Aku purposif ambil sektor manufaktur, sektor kesehatan, sektor non keuangan, gitu kan. Alasannya apa nggak pakai sektor non keuangan, nggak pakai sektor keuangan atau perbankan? Karena kan eh, rasio keuangannya berbeda kan. Kalau dana yang masuk pada sektor keuangan itu kan diambil bukan dari operasional perusahaan, tapi kan memang ditanamkan oleh nasabah gitu kan, masuk dari nasabah, bukan dari operasional perusahaan yang eh, dari aktivitas operasional perusahaan. Sehingga kalau bicara mengenai rasio apa namanya modalnya dia jauh banget, tinggi banget. Nah, itu akan merusak model kan gitu. Itu purposif kayak gitu. Nah, kalau kamu apa kriteria purposifnya? Kamu yang ngerti. Kamu pengen bilang oh, tidak dalam bentuk kortek tadi ya? Apa ya, kortek ya? Itu boleh. Boleh masuk tuh. Sama ini Bu, SPT orang pribadi Bu. Karena kalau badan kan perusahaan-perusahaan beda juga Bu. Ya gitu. Kalau orang pribadi seperti karyawan itu lebih lebih Mm-mm. sama ya Bu bentuk Mm-mm. ini. Mm-mm. Kalau purposif tuh jelaskan dulu kriterianya apa. Kemudian jelaskan total dari populasi berapa, Mas? Dari tahun ini, tahun ini. Bisa nggak? Atau dikatakan populasinya tak hingga ya? Banyak banget kan? Bisa Bu, ada Bu. Ada Kayak datanya. Udah, kalau bisa tahun ada datanya. ada Bu. Miliaran misalnya katakan yang data masuk ya. Begitu. Nah, terus kemudian sampelnya jelasin. Oh, yang diambil 13.000. 13 juta tadi apa? Berapa? Ah, itu. 13 apa Betul tadi? 13 juta Bu. 13 juta itu. Jelasin angkanya. Itu ya. Gitu. Total nilainya berapa? Nah, iya, berapa juta gitu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya, lanjut yuk. Mm-mm. Boleh pakai kata-kata itu boleh. Teknik pengumpulan data, data sekunder. Mm-mm. Dan tambahan juga dokumentasi kan kamu ambil ya dari perusahaan kamu kan untuk kamu bikin gambaran umum perusahaan ya. Ada kan dokumentasi ya? Baik Ibu. Tambahin dokumentasi. Izin Ibu, dokumentasi ini mungkin screenshot pengisian e-filingnya seperti itu ya Bu Boleh, ya. boleh. Apapun itu.
Kan nggak hanya sekedar pengambilan data sekunder aja kan, ada dokumentasi juga. Dokumentasi mungkin katakanlah kamu ingin melihat gambaran umum dari perusahaan kamu, dari instansi kamu, kan gitu kan, dijelaskan. Itu kan dari dokumentasi. Tambahin, pengumpulan data tidak hanya sekedar data sekunder, tapi dokumentasi perusahaan. Analis Baik, Ibu. data, ya terus ke bawah yuk. Ganti ya, tadi kan sudah regresi logistik. Ya, regresi logistik itu kamu jadikan subbab tersendiri. Kamu jelasin penurunan rumusnya. Kamu lihat bagaimana tadi rumusnya tadi tuh ada kan log dari dalam kurung P dikurang 1 min P kan eh, sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X plus error kan gitu tadi kan rumusnya. Nah, itu penurunan rumusnya apa gitu. Itu satu paragraf satu bab sendiri, satu subbab sendiri. Subbab sendiri sekitar 1 halaman. Minimal ya, 2 halaman juga boleh, 1,5 halaman juga boleh. Itu pakai equation. Bisa pakai equation toh? Matematika, simbol-simbol matematika. Nah, itu Siap, bisa, keluarkan. Bu. Jangan screenshot gitu, apalagi bikin per-perannya itu pakai garis. Baik, Bu. Aduh, jangan sampai mahasiswanya Bu Silvana kayak gitu. Malu. Kalau nggak bisa nanti tanya sama Bu Silvana. Pakai equation. Turun ke bawah. Nah, wes kamu sekunder itu tak kasih privilege untuk bisa langsung olah data. Ya. Tapi beresin bab 3-nya. Kenapa? Kamu nggak butuh indikator. Datamu udah punya. Ya. Sekunder itu kelebihan itu. Sekunder gak perlu ACC sama saya indikatornya. Dah, kamu cari datamu. Bisa lebih cepat sekunder. Baik. Ya, kumpulkan dalam satu file, dijadikan kolom X sama Y. Sehingga tinggal langsung kita olah aja pakai SPSS. Tuh. Ini kamu nanti contek aja itu aturan penulisan skripsi ya. Itu pokok kamu Siap. kembang-kembangkan. Intinya kan kamu sudah paham toh? Itu nih ya. Baik, Ibu. Kayak apa variabel-variabel atau ini kan. Karena memang sekunder itu simple sebenarnya. Nggak pakai indikator. Dia susahnya itu di analisis modelnya yang agak sedikit ribet. Jadi kalau data sekunder itu, kalau dia itu tidak time series, cross section, alasannya kenapa? Oh ya, kamu tuh cross section ya, kan 1 tahun waktu doang ya, ya Mas. Baik, Ibu. Nanti kalau tanya nih, kenapa tidak menggunakan logistik panel? Kenapa tidak melibatkan semua observasi semua tahun gitu? Harus pinter jawab. Terima kasih Ibu, memang saya batasi penelitian ini di 2023 tadi kan, bla 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 bla, sehingga yang memang cocok untuk pemodelannya adalah logistik, regresi logistik dengan cross section Bu. Gitu. Nah, tuh. Makanya batasan masalah itu kamu taruh di situ. Kalau kamu nggak ingatkan kayak gitu, nanti tanya, loh, ini nggak dibatasi kok. Iya ya, ngapain juga cuma 1 waktu. Enggak ini toh menghasilkan keputusan yang terbaik. Modelnya model cek-ecek. Enggak dibatasin kok. Nah, kalau kamu sudah dibatasi, iya Bu, sudah dibatasi begitu. Sehingga ya oh dia udahlah, sekupnya memang buat itu kan gitu. Ya. Baik. Dan selanjutnya contek aja itu bab 3-mu itu. Bab 3. Nah, itu Siap. ya itu. Nanti bikin per file, boleh nggak per file, tapi daftar pustakanya per bab ya. Kalau kamu kan nggak per file itu kan. Kamu jadiin satu semuanya, tapi daftar pustakanya per bab. Nanti ketika udah terakhir dijadiin satu, diurutin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Karena dalam kondisi sekarang tuh bakal mungkin daftar pustaka dikeluarin, daftar pustaka dimasukin, gitu. Baik, Bu. Siap. Ya. Terus matrik. Ingat ketika hipotesis, matrik itu dipakai untuk melihatkan
Kenapa memilih hipotesis satu arah atau dua arah? Karena kan cuma satu hipotesis kamu ya. Satu. Nah, matriksmu dikeluarin. Tuh ya. Nah, sehingga nanti Baik, Bu. ketika di bab 4, oh ternyata kondisinya nggak signifikan nih hubungannya. Kamu sudah punya justifikasi mengarah kepada jurnal ini nih. Pernah ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya tidak terjadi tidak berpengaruh antara ini dengan ini. Kalau tidak terjadi pengaruh berarti ada faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan, tidak dari kepuasan gitu. Sehingga kamu bisa memberikan yang namanya eh, saran penelitian ke depan gitu ya. Itu saya nggak belum ngecek punyamu itu Angga, tapi nggak usah diliatin, tak percaya aja. Itumu ya, matrikmu. Matrikmu tuh Belum ada, gimana? Bu. Nah, matriknya bikin. Harus, gak boleh malas. Matrik itu yang Siap. ibaratnya penelitian kamu itu ya senjatanya matrik itu loh. Di Baik, Bu. situ. Kalau kamu kamu hanya membuat dalam daftar pustaka, nggak kelihatan hipotesisnya dia apa, variabelnya dia apa, temuannya dia apa. Gitu. Nggak boleh malas. Jadi dari awal tuh matrik itu dikejar sama saya. Karena itu sebagai senjata kamu untuk ngomong di bab 4-nya. Gitu. Anak kita kan penelitian kita kan berbasis tinjauan literatur. Mm-mm. Oh, maaf, Ya, Bu. Yang penelitian yang 25 itu ya, Bu ya? iya. Dan itu Oh, ya, relevan. sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah relevan dengan variabel-variabelmu. Ya? Ada nggak yang menggunakan regresi logistik? Ada nggak? Nah, ini kan kamu tarik dari ini kan, Pabis Orperis. Betul, Bu. Nah, Ini, belum ini. Belum, Mas. Kamu belum melakukan. Ini baru cuman kamu ambil metadatanya si Pabis Orperis. Kamu belum masuk ke ini, satu-satu. Bu. Mana? Kalau ini sih regresi, Bu. Oh ya, regresi. Regresi itu. Apa namanya? Regresi Sederhana. yang kuesioner itu, Bu. Iya, Bu. Kuesioner. Berarti kamu ada novelty kamu tuh. Kalau kamu menggunakan itu, ya bagus toh. Tapi terlalu sedikit. Siapa tahu udah ada yang menggunakan apa regresi logistik. Coba kamu search-nya di Publish or Perish-nya, keywordnya tambahin regresi logistik coba. Baik, siap. Nah, kan Ya, Bu. gitu. Bikin itunya. Ya, Bu. Hipotesisnya juga cari ya. Temuannya apa? Berpengaruh atau tidak? Kan gitu. Baik, Ya. siap. Kayaknya udah deh, Angga. Eh, Udah cukup ya. Mau izin, bertanya Ibu. apa lagi? Mm-mm. Ya. Em, Kalau yang Ibu sampaikan tadi untuk yang ini Mm-mm. itu X dan Y-nya berarti tetap harus sama ya, Bu ya? Ya, Kalau yang penelitian terdahulu. ya mau nggak mau ya, karena kan gini, Ya, kalau kamu cuma satu variabel X gitu, bagaimana kamu bisa memberikan justifikasi kalau nggak sama? Kecuali kalau misalnya kamu ada 3X ya, X1, X2, X3 kan gitu. Atau penelitian jurnal yang kamu berikan itu ternyata jurnalnya ada X1, X2, X3 terhadap Y. Ternyata kamu punya yang beririsan sama kamu X1 terhadap Y gitu. Boleh kan gitu. siap. Ya, Bu. Ya kan? Gitu. Jadi yang beririsan, fokusnya yang yang memang kamu teliti, ada nggak di situ? Nah, mengenai instansinya, terserah. Menurut kamu tuh big deal nggak sih kalau misalnya, pajak, yang namanya pajak ya cuman satu ya di negara ya. Ya udah. Siap, Em, Ibu. Baik, Ibu. Izin, Ibu, satu pertanyaan lagi, Bu. mm-mm. Iya nggak? Eh, ini kan beberapa ada permintaan data ke DJP, Bu. Kemudian kan wajib untuk menyampaikan ke perpustakaan DJP terkait penelitiannya. Nah, PJB. tapi DJP Bu, apa pajak Bu, ke kantor pajak. Oh, mm-mm. Nah, tapi filenya tidak dapat kita Buka. kita Oh, copy PDF-nya Bu. Jadi untuk ke Mendeley-nya nanti kalau kalau oh, cuma kita bikin Excel sendiri gitu gimana ya Bu ya? Misalkan
Oh, Ini Mendeley. hasilnya gimana gitu. Untuk Mendeley-nya gimana, Bu? Oh, maksudnya kayak, oh, nggak apa-apa sih, Mas. Itu kan, itu ya, kayaknya itu tugas, tugas, tugas UTS ya? UTS ya? Aku kayak gimana sih waktu itu, waktu ngasihnya UTS ya? Kalau UTS, nggak salah, kamu ambil kuliah aku, metode penelitian manajemen. oh iya, metodologi penelitian, Bu. Metodologi penelitian manajemen kan? Lagi Iya, penelitian Bu. ya? Kamu kamu ngambil kelas saya? Enggak. Eh, kalau untuk apa TA Dosen? ini, Bu, skripsi ini kan ke Mendeley juga ya, Bu ya? Iya, enggak. Pertanyaan kamu tuh kok bisa bertanya begitu? Apakah kamu mahasiswa saya di mata kuliah MPM, metode penelitian manajemen? Enggak. Bukan saya dosennya. Tidak, Bu. Oh, bukan. Oh, ya udah. Iya, saya juga memberikan tugas matriks ya di mahasiswa saya. Jadi memasukkan URL-nya juga. Tapi sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Saya tuh yang paling penting hipotesis sama temuan. Itu aja. Baik, Bu. Mm-mm. No big deal. Nggak ada. Oh, kalau mengenai Mendeley ya, hmm, dia nggak bisa diunduh. Kamu bisa ambil metadatanya juga kok. RIS-nya kan bisa. RIS. RIS. Coba deh, kamu coba masukin RIS-nya dia, RIS. Coba kayak gimana sih? Boleh lihat yang nggak bisa di-download itu? Ya, ini data di internal perpustakaan di Oh, JP, Bu. pintar. Oh, jadi nggak Jadi bisa hanya diambil. ada judulnya apa, penulisnya siapa gitu. Kemudian kita dikasih apa laptopnya mereka untuk mencari hasilnya ini manual gitu, Bu. Jadi kita nggak bisa dapat PDF-nya. Oh. Kalau nggak bisa dapat PDF-nya, pakai RIS-nya juga bisa. RIS. Oh, itu RIS, Bu. RIS. Iya, siap. Oke, cukup Ibu. Terima Ya, kasih banyak. nah. Sekarang Ya. Irsyad yuk, terakhir ya, yang lain nggak ada lagi ya. Mohon maaf ya, ini saya akhiri dengan yang lain-lain. Coba, yang lain-lain Ya, Bu. Irsyad. Langsung aja, Syad. Baik, Bu. Kamu tak Ya, jadikan Bu. itu, Syad. Kamu yang forek ya? Ya, Bu. Ini metodemu nih. Wih, akurasi London breakout strategy. Oke. Oke, dah. Kalau kamu kan perbandingan ya? Uji Ya. perbandingan nanti. Coba deh. Ah, ya, Valuta Bu. Saya asing. terusin. Mana ini kutipannya? Nggak ada. Oh, ada. Terlalu sedikit nih. Baik, Satu Bu. paragraf kamu tuh bikin sekitar 5 kata. 5 kalimat. Coba ke atas dulu, Mas. Nah, sebelum kamu menunjukkan grafik, kamu bicara generalnya dulu. Sama kayak tadi kan polanya. Bikinin 1 halaman. Ya, Kamu Bu. bicara mengenai strategi foreign exchange market itu kayak gimana? Atau foreign exchange market itu apa manfaatnya? Atau apa relevansinya? Kan gitu. Baru nanti gambarnya di halaman kedua, Bu. Ya, 1,5 halaman lah bicara begitu atau 1 halaman. Baru data empiris ya toh. Coba bawa lagi yuk. Ini kamu data sekunder kan? Gedein dong. Sekunder ya? Ngambil ya? Ngambil dari Mm-mm. Nah, website langsung, Bu. data ini itu memperlihatkan masalah terhadap strategi apa judulmu tuh maunya tadi apa tuh? Ada nggak masalah terhadap strategi pada foreign exchange atau mau bisa nggak dibawa kepada Y-nya kamu? Hmm. Kalau datanya itu karena transaksinya paling besar, Bu. Jadinya di Amerika sama yang di Eropa itu, Bu. Artinya kamu kan mau bicara Indonesia ya? Iya, tapi untuk per mata uangnya kan luar negeri, Bu. Oh ya, dolar ya. Iya, Bu. Enggak masalah gini. Kalau kamu mengcapture grafik ini untuk apa? Coba narasi kamu apa nih? Coba ke bawah. Apa narasi? Ini sih, Bu. Eh, Terkait ininya sih, Bu. Hmm. Ininya aja transaksinya. Nah, jadi gini, kamu tuh
Sebelum masuk ke dalam narasi, kamu antarkan dulu pembaca menuju ke grafik. Misalnya ini ada grafik apa nih, Global Foreign Exchange Turnover. Turnover itu kan berarti kan eh, Perdagangan. pergerakan ya, apa? Ya, Pergerakan. Nah, itu di pergerakan forex secara global, nana-nana mengindikasikan bla 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 kan gitu. Nah, ngomongnya apalah kamu tambahin. Nah, betul. gambaran mengenai pergerakan eh, foreign exchange secara global ditunjukkan pada gambar satu sebagai berikut kan, muncul gambar satu. Nah, terus kemudian langsung di bawah, berdasarkan gambar satu bla 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 bla, kamu kaitkan dengan kondisi strategi dari foreign exchange kamu. Itu caranya. Dan ini catatan sudah masuk di halaman 2 atau 3 ya, Mas ya. Jadi generalmu tuh kurang banyak ya. Masuk di halaman Ya, Bu. 2 atau 3 ini. Hmm. Nah, ada lagi nggak data empirisnya? Itu toh. Bisa lagi nggak nambah? Ya, Bu. Nambah coba. Cari data lagi. Gitu kan. Karena sebenarnya kalau kamu bicara mengenai strategi ya, hmm, itu kaitkan aja mengenai isu-isu terhadap forex itu terus apa gitu. Apa perlunya strategi ini diinikan? Nah, didukung nggak dengan grafik? Jadi masalah itu digambarkan dari grafik sehingga mewujudkan perlu nih dilakukan strategi ini dengan menggunakan London apa breaker untuk kamu kan teknik itu. Ya, Itu Bu. sebenarnya data empiris itu kamu kamu tunjukin agar lihat relevansinya terhadap konteks metode kamu gitu loh Mas, maksudnya gitu. Nah, itu masuk di Ya, halaman 3 mestinya. Udah masuk halaman 3. Kemudian udah selesai nih mengenai empiris itu, masuk ke teori. Ada teori enggak? ada, Bu. Yang pertama teori yang Leismo-Fair-Murni itu sama teori analisis grafik, Bu. Nah, Teknikal. ayo wes. Teori. Ada nggak ditulis nih di sini? Kamu sebutin, coba aku tak lihat dulu. Oh wes, sudah ya. Nah, itu. Sama di bawah ada, Bu, juga saya tulis terkait. Ah, Hah? Tuh, loh, kok bisa jauh banget ya? Pada pembicaraan teori yang sama ya, teori yang setara kan enggak, Bu. gitu. Belum. Oh iya, teori setara. Tapi Ah, yang satunya di bawah, Bu. itu mungkin kamu tuh paragrafmu terlalu pendek-pendek, Mas. 2 paragraf langsung paragraf baru. Bikin lima paragraf, lima kalimat gitu, ya. Agak sedikit banyak seginilah gitu, baru ganti kalimat kan gitu, ganti paragraf. Itu ya, Mas. Baik, Bu. Nah, terus London Breaker itu dijelasin dong apa? Oh iya, Bu. Di bawah Nah, ya, Bu. ada. Oke, Eh, harusnya London Breaker dulu. Jelasin baru teori ya. Apa teori dulu apa London Breaker dulu? Menurutmu bagus gimana ya? Bagus yang mana eh, sih? Kan teori London itu, Breaker itu kan metodenya ya. iya, Bu. Mm-mm. Saya Mm-mm. jelasin di paling bawah sih, Bu. Di fokus Oh, materi. oh, ya sudah, nggak apa-apa. Setelah teori ya. Terus Oke, untuk London. yang penelitian terdahulu ini diberi Hmm. berapa, Bu? Ini baru saya beri satu soal. Untuk Nah, yang penelitian sebelumnya. itu itu posisi state of the art ya, ya kan? Itu posisinya penutup, Mas. Sebelum ditutupnya subbab latar belakang, state of the art. Coba wes di ini dulu. Aku lihat bawah dulu. Lihat bawahmu dulu sebelum ke rumusan masalahmu gimana. Hmm, terus ke bawah. Nah, eh, jadi gini, gini ke atas dulu sebentar.
Oke, state of the artmu di atas. Nah, ini. Nah, atas lagi, Mas. Terus ke atas lagi. Nah, penelitian menggunakan analisis teknikal. Ah, misalnya kan kamu kan teknik ya. Berarti kamu bicara mengenai ini ya, Mas. London Breaker itu ya. Yang Iya, Bu. menggunakan London Breaker ya. Bukan masalah hipotesis ya. Hubungan Bukan, Bu. pengaruh ya. Hmm. Nggak ada, Bu. Nggak ada Mm-mm. pengaruh. Iya. Itu. Berapa-berapanya berapa ya, Bu? Gini. Emang ada metode lain selain London Breaker? Nggak, saya ya nyari ada mungkin satu dua yang terkait dengan eh, berikut itu, Bu. Strategi foreign exchange. Forex. Iya, Ya ya, apa-apa, Bu. itu aja. Dua mungkin ada, Bu. Dua, ya wes jelasin. Jadi mengenai strategi eh, forex ada metode bla, metode X sama Y didukung oleh penelitian bla bla bla. Sedangkan London Breaker didukung oleh bla 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 kan gitu. Nah, ini tuh memang belum ada yang meneliti tentang ini pakai London Breaker di Indonesia. Ada nggak? Belum ada, Bu. Nah, bagus. Eh, Irsyad, kita bisa masukin Scopus, Syad. Aku kasih tahu. Ini nanti ya, nanti kita Iya, Bu. ngobrol-ngobrol setelah ini. Kalau emang nggak ada, kita masukin Scopus nanti. Nanti tetap kamu penulis pertama. Saya Ya, masukin Bu. Scopus ya, karena penelitian aku kan juga modeling ya. Mm-mm. Bisa nih Baik, ya. Bu. Saya memang roadmap penelitian saya modeling memang. Mm-mm. Yang bagus ya nanti ya. Kita jadikan Scopus nih Iya, Bu. nanti. Nanti saya coba, Bu. Enggak, nanti saya bantu Scopusnya. Saya Siap. ini kan. Tapi nama kamu pertama, saya kedua. Tapi kamu yang benar ininya, yang bagus. Model-model matematisnya kamu turunin. London Breaker itu kan ada model matematisnya. Ada nggak rumus-rumus? Matematis apa, Bu? London Breaker itu macam program atau rumus-rumus Bukan. fungsi-fungsi matematik nggak sih? Kalau matematisnya nggak ada, cuma set rule aja, Bu, untuk ya kayak yang Mm-mm. sebelumnya ini tadi kan berikutnya yang terkait dengan support resist, Bu. Nah, untuk yang Mm-mm. saya ini kan pakai yang apa itu sesi Asia, Bu, sesi sebelumnya. Jadi kan ini kan pakainya sesi Eropa, Bu. Jadi nanti saya breaknya yang sesi Asianya, Bu. Mm-mm. Oke, coba nanti aku lihat lihat dulu ya kayak gimana London Ya, Bu. Breaker-nya ya. Kayak gimana sih teknik dari London Breaker itu? Tuh. Nah, nanti coba. Jadi gitu, susunan dari latar belakang. Kamu tuh udah dapat sisa-sisa tenagaku. Capek banget aku. Ya, Bu. Susunannya kayak gitu. Jadi setelah selesai state of the art, kamu nunjukin karena kamu tuh kan metode ya, metode London Breaker sendiri. Terus kamu bandingin dengan metode yang lain, metode yang sama untuk melihat strategi dari forex. Baru kamu bilang bahwasanya penelitian kamu nih menutup gap bahwasanya belum ada di Indonesia gitu kan. Gitu kan? Ya, Mungkin Bu. London Breaker pernah dilakukan, tetapi tidak di Malaysia, Singapura, Indonesia belum ada. Ya, itu. Terus kemudian ditutup berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk atau apa gitu kan. Jadi yang Maka, state of the art ini tetap di belakang kan? iya, dia sebelum Ya, Bu. menutup ya. Mhm. Penelitian ini akan fokus terhadap London Breakout. Ya, ini kan penelitian ini menggunakan analisis taktikal berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ya kan? Apa aja. Ya, Kemudian, nah, ingat ada keyword penting ya. Ya, berdasarkan penelusuran literatur gitu, belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang London Breakout di oh, Indonesia lah kayak gitu kan. Ada Forex Indonesia kan gitu kan. Maka penelitian ini menutup gap tersebut atau celah tersebut. Itu udah template tuh. Hmm.
baru tutup. Ya, tutup dengan kartu paragraf. Itu biasanya gitu. Jadi berdasarkan latar belakang. Oh, ini maka peneliti tertarik meneliti begitu. Biasa kok closingnya kayak gitu biasanya. Kamu malah fokus utama bla bla bla. Mungkin kata-kata fokus utama itu bisa kamu lempar ke atas gitu. Kamu Saya tukar paragraf ini paling Bu, saya ya sama tukar. state of the art. Ya, boleh. Ya, dan penutupnya kayak gitu biasanya sebelum kita masuk ke bab subbab baru. Dua Bu. Subbab rumusan masalah kan? Turun Oh ke iya bawah. Bu. Ada dua ya? Oh, iya, karena Iya Bu. nah kamu sendiri nulisnya berapa tingkat probabilitas? Udah jelas-jelas itu regresi linear, regresi logistik. Ya, ya, berapa? Mm-mm. Nah, kalau disebut strategi tersebut layak dijadikan strategi perdagangan forex, ap- itu itu alat ukurnya Oh apa? iya, saya juga masih bingung Bu itu Bu. Atau cuma Nah, satu saja ya Bu satu rumusannya. aja. Kalau itu kan nanti kamu membandingkan, lalu terlalu ini, Mas, terlalu lebar gitu loh untuk S1 sama salah. Iya. Ya wes, oke. Sama salahmu udah oke. Turun bawah lagi. Tujuan penelitianmu tuh menjawab rumusan masalah, Mas. Dijadikan kalimat aktif, ya. Iya Oke? Bu. Tujuan penelitian itu kan menjawab rumusan masalah. Jadi harus sama. Satu ya satu. Turun ke bawah lagi. Manfaatnya jangan kayak gitu, Mbok, yang banyak. Jangan malas. Bikin manfaat buat siapa? Buat siapa besok? Buat pemerintah Pengalaman. Indonesia, buat investor, ya toh, buat akademisi, ya, buat apa lagi? Perusahaan atau apa? Terserah. Jangan-jangan dikit. Yang keren lah. Penelitian mus keren loh. Tambahin. Broker. Stop. Dah, turun. Nah, ini baru nyicil aja Bu, tapi belum Mm-mm. sesuai dengan Kok yang trading? bagus. Teorinya, Teorinya di ya? bawahnya Bu, Oh, malah enggak saya tadi. dong. Yang Atas. kebalik Bu. Mm-mm. Teorinya kan yang saya angkat tadi kan ini Bu, yang pertama. Ya, ini Terus, terlalu sedikit ngutipnya ya, Mas. Jangan males iya ya. Bu, Mengutipnya tuh harus banyak. Mm-mm. ya ini masih kurang Ambil di kutipan. ambil di matrik. Matriknya ada di matrik. Itu. Biasakan pakai matrik. Walaupun kamu misalnya mengutip-ngutip dari ChatGPT atau gimana, pakai matrik-matrik. Hmm. Capital budgeting yang dilakukan dengan rumus bukan anuiti hasilnya negatif, maka harus mencari yang apa negatif. Jadi dulu dah. Ya, udah lanjut. Lanjut terus. Iya Bu, jadi yang saya bawa teori teorisis ini satu, Mm-mm. sama yang satu lagi Hmm? terkait ini Bu, 2.5 ini. Yang teorinya Bu. Teorinya Ini apa? yang bisa, Mm-mm. yang Mm-mm. terkait dengan berdasarkan Mm-mm. analisis, berdasarkan data lampau itu loh Bu, analisis teknikal. Hmm. Kalau London breakout-nya nggak ada ini ya? Nggak Eh, dimasukin? Teorinya nanti saya cari Bu, tapi ini baru saya kasih yang lain. Jadi nanti urutannya Mm-mm. untuk bab 2 itu teori yang pertama tadi Bu, Mm-mm. teori Mm-mm. Laissez-faire murni ini yang pertama, Mm-mm. urutannya baru teori ini Bu, yang terkait dengan Jadi 2.1 teori, ya 2.1.1 teori Leise murni, dua ya titik satu titik dua teori apa namanya? ini Bu. Nah ini gitu. Nanti 2.2 baru Mas mau bicara apa? Candlestick, candlestick sama dan lain-lain tuh masuk dalam sub aja. Oh, itu dalam Iya, sub teori ya Bu. karena konsepnya kalau dia itu subbab, ini kan sub-subbab. Subbab itu adalah yang merupakan variabel dari penelitian kita yang ada di judul. Nah, jadikan sub-subbab. Nanti kalau kayak gitu candlestick mana variabel candlestick ya? Padahal kita ngerti ya, itu Enggak maksudnya ya. kan
Kita baca candlestick dari pergerakannya kan gitu. Jam perdagangan apa ada merupakan bagian dari itu, ya kan? Eh, Nah, ya ini ini kan cuman untuk yang jam informasi. perdagangan saya masukin mana Bu? Karena kan saya fokusnya kan di jam perdagangan Eropa ini Bu. Jadi Oke, Londonnya. Jadi ini tetap harus saya sampaikan di tetap, penelitian tetap. Masukin aja ke di teori. Bu. teori apa namanya London, strategi London itu bisa atau forex itu kali ya, forexnya ya. Ada Iya Bu. subbab forex kan. Forex kan ada jam, ada candlestick, ada jam perdagangan kan Oh gitu. iya. Nanti saya Mm-mm. kumpulkan jadi satu di subbab itu Mm-mm. Bu. Ini nggak pernah ada kutipan sama sekali, Mas. Iya Bu, belum saya Boleh, bikin. bukan kamu yang nulis. Lagi besok kita Scopus ya, itu memang benar-benar. Tapi jangan ini ya, jangan jangan yang zong ya. Benar-benar jurnalnya ada, ya. Kan mau ya ke Scopus kan? Iya Yang Bu. yang bagus ya. Lanjut. Mm-mm. Nah, Ini juga manajemen risiko perdagangan. subbab Mm-mm. isi aja Bu. Iya, masuk ke dalam aja. Sama Ini ini juga juga masuk ke jenis dalam aja. order. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang dijadiin, maksudnya itu sub-sub bab ya, Iya, sub-sub iya Bu. bab. Nah, kalau sub bab itu yang ada di dalam Di judulmu tuh itu kan. Jangan jadi sub bab video. terlalu banyak. Baik, Terus Bu. turun ke Udah bawah. baru sampai situ Bu. Oh ya wes. Ya udah, karena kamu tuh sekunder, kamu boleh langsung ngambil data ya biar cepat ya, karena tanpa indikator. Tapi matrik kamu benerin. Coba lihat matriknya, coba lihat. Ada nggak matriknya? Bentar, Bu. Matrikmu. Matrikmu tuh kekuatan. Hmm. Matrikmu kekuatan. Ini Bu. Coba lihat. Tapi yang Mm-mm. berhubungan hanya sedikit sih Bu. Berhubungan cuma Iya, nomor karena 2 masih sama baru ya, 3 Mas. aja. Mm-mm. Nah, Yang ini yang ini bisa jadi state of the art kamu. Jadi yang meneliti dengan menggunakan si Nyoman 2020 dengan moving average. Si ini dengan apa backtesting, si ini dengan ini dan ini kan gitu. Belum ada yang meneliti tentang London breakout karena London breakout itu suatu metode baru yang mungkin lebih efisien bla 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 gitu kan. itu dimasukin di mana Bu nanti? Di State of state the of the art art. ya. Atau masuk ke bab 2 juga masuk ketika bicara London breakout. Boleh ya, boleh. Udah Sat, aku capek banget Sat. Bu. Baik Bu, nanti saya sesuaikan dengan kaidah penulisan yang Ya, tadi, baru nanti mm-mm. bisa konsul lagi nanti Bu. Konsul lagi, boleh paralel cari data. Nah, berarti kan aku kan nggak ngerti yang ngolah breakoutnya itu ya. Kau pakai apa sih? Model apa sih? Softwarenya apa? Jadi nggak pakai data Bu. Saya boleh saya izin Boleh, lihatkan boleh. yang sebelumnya ya Bu. Boleh, Yang boleh. jadi Boleh, boleh. Yang jadi template. ya Bu. Boleh, boleh. Coba lihat. Berarti kamu ambil dari grafik-grafik aja gitu. Iya Bu. Hmm, Dari Genser Bu. iya, Nanti iya. saya langsung metode 3 ya Bu. Oh, udah ada yang meliti kayak gini ya. Oh, bedanya sama kamu apa ini? Bedanya dia breakoutnya terkait dengan sideways Bu. Kalau saya Sideways. ngikatnya di jam perdagangannya Bu. Oh, I see. Sideways itu apa? Nah, berarti kan kamu bisa Hmm, jelasin tuh di set of the art kamu, bahwa soalnya ada yang kayak gini. Ini diangkat nih penelitian ini nih. baik Mm-mm. Bu. Coba ke bawah, Mas. Nah, terus apa hasilnya? Coba lihat, lihat bawah. Oh, gitu. Ini data ini muncul ya di ini.
di aplikasi ya, di softwarenya. Eh, nggak muncul sih Bu. Ya kita ngumpulin dulu Bu. Itu kan ada data kan Bu. Hmm, Misalnya 1 tahun ke belakang itu kan tersedia ya. Tinggal kita collect nanti kita jadiin grafik seperti ini. turun-turun coba coba. Hasilnya ini sih Bu. Oh Yang ini, ya hasilnya seperti ini. hmm, ini olahannya dia, ngolah Iya atau olahan Bu. oh dia ngolah dapat begini. Ya Tapi berarti kok kayak datanya kan bentuknya software tuh Mas? Kan software tuh. eh ini sebenarnya ada yang menyediakan buat aplikasi buat metode penelitian ya kayak backtesting gitu loh. Nah, terus dia Oh, nanti nginput satu-satu, terus nanti muncul kayak gini. Tapi kan ini cuma model pe- ah, penyajian aja. Jadi kalau mm-mm. penyajiannya saya kan juga bisa penyajian lain, tapi datanya sama. Oke, I see. Artinya kan sebenarnya ada perangkat lunaknya atau softwarenya ya, yang ngukur yang bisa ngitung itu, Ada, Bu. sehingga menjadi begitu. Apa nama softwarenya? Eh, ada, Bu. Di Ah, Research Family, Bu. angkat itu software itu. Karena kan di sini kan sebenarnya kamu nggak ngitung sendiri, yang ngitung software itu kan? Iya, bisa. Hmm, ya kan? Jadi si London Breaker-nya itu mungkin eh, treatment dari datanya ya kali ya. Atau dia ada tools kali ibaratnya kalau kalau SPSS itu kan di kamu klik kamu pengen masuk ke mana nih? Masuk ke regression atau mau masuk ke ANOVA atau mau masuk ke non parametrik gitu. Nah, kalau dia perangkat ini dia ada London Breaker gitu kan. Ada menu London Breaker-nya atau gimana, Mas? Nggak ada, Bu. Ini jadi ini aplikasinya cuma buat ngolek data, terus setelah selesai nanti muncul hasilnya seperti ini. Nah, terus apa yang disebut dengan London Breaker-nya? Di mananya? Di jam perdagangannya itu Iya, konsepnya. Bu. Ya di pembukaan jam perdagangan kan, Bu. Aku belumnya ya, dan aku karena sudah capek, aku belum nyambung terus terangnya. Eh, Tapi ya udah biar aja ap- deh, biar biar kamu garap dulu. Kan mungkin yang kayak gini nih akan miskomunikasi kalau belum jadi. Nah, kalau khusus buat Irsyad, aku kasih izin kamu sampai bab 4 malah. Jalan. oh ya, Bu. Kalau mau mau bimbingan tiap minggu ya nggak apa-apa. Tapi Progresnya nanti ditunjukin. kalau saya kan misalnya udah jadi kan nanti bentuknya saya kan nanti hasilnya seperti ini. Berarti nggak apa-apa kan, Bu, Nggak dilanjutkan. apa-apa. Hasilnya Karena kan saya nggak ngerti paling juga metode kamu. probability. Saya nggak ngerti kan saya bilang kalau udah kayak gini saya belajar sama kamu. Isat, Ya, Bu. bukan metode statistik ini kan? Ini kan teknis, Iya, ini cuma teknikal. ngumpulin data dari masa lalu sih, Bu. Terus ini digambarkan aja. Oke. Dan metode London Breakout dengan yang sesi jam perdagangan itu lebih bagus ya, lebih Ya, menarik ya. ya karena Hmm. itu yang pertama jamnya fix, Bu. Karena untuk jam pembukaan perdagangan kan jam Ah, 1, jam dan 2. Jadi tidak harus memantau terus-menerus. oh, I Kemudian juga see. memanfaatkan pembukaan perdagangan itu, Bu. Oh, I see. Jadi konsepnya dia melihat open sama close aja atau jam tertentu gitu ya. Jam 1 dan 2 aja ya gitu. Iya, jadi dia ambil Oh, jam ah, terakhir. jam terakhir Nah, penutupan iya, kalau mau foreknya. saya perlihatkan, Oh, saya perlihatkan yang di grafik mungkin Ibu mungkin coba, lebih coba. simpel. Ini mahasiswaku bikin tulis sendiri. Korek. Dari candlesticknya pergerakan. Tadi saham. Iya. Sampai saham sih dia kalau saham juga kan di closingnya kan jam 3. Dia mau lihatnya apa dari sana? Apa? Yang dia. Dia ngambil dari jam 1 dan jam 2. Jadi menjelang-jelang penutupan. Jadi di situ lebih apa namanya Lebih volatile. lebih valid gitu maksudnya. Jadi dari jam penutupan itu yang dia lihat. Saham juga gitu sih modelnya. Saya juga banyak dari saham mereka. Mm-mm. Cuma kalau mereka ngambil volatilitas harga saham sih nggak rekomendasikan, jangan gambling gitu. Hmm. Jadi seolah-olah kan kemarin tuh ada misalnya dia ngambil volatilitas saham terhadap Mm-mm. bencana. Maksudnya tetap kita kinerja tapi terhadap harga saham.
Kalau volatilitas tidak pun Enggak, pakai tempo ya. enggak Pak. Dia nggak bikin, dia nggak ngambil kayak hubungan asosiasi gitu, enggak X sama Y. Dia Hmm. emang menunjukkan satu teknik teknik yang baru. Jadi kalau bisa dibilang sih ini kayak apa ya? Belum bisa dibilang bukan kuantitatif ya. Dia nggak menggunakan sampel. Tinggal pakai Dia menembak suatu teknik tertentu. Dan ini teknik yang terbaik ketika apa namanya? Teknik ini sebagai rekomendasi kepada investor ketika dia misalnya mau trading gitu. Itu beda dia. bagus. Coba lanjut. Iya bagus. Mau tak Untuk ajak jadi fokus kok. Hmm. Tak ajak fokus. Coba lanjut eh, lanjut. eh, udah ke-share belum Bu? Kita bisa pakai Iya. Ya, yang pertama kan ini kan Mm-mm. kalau jam Nih, segini kan Pak ini mau lihat jam. Pak. Tak gedein aja ya. Nih Pak Jos mau lihat ya. Oh Coba iya ngomong siap aja. Bu. Siap Bu. Ini kan jadi jam perdagangan kan ini Bu yang saya tandai garis ini kan jam 1 siang. Mm-mm. Itu mulai perdagangan sesi Eropa. Nah, yang saya kotakin ini adalah 4 jam terakhir sesi perdagangan Asia. Nah, jadi ketika jam Mm-mm. perdagangan Eropa ini mulai, Bu, yang di garis ini, nah nanti saya akan eh, pasang dua, Bu. Jadi yang pertama di atas kayak jaring, Bu. Kalau dia naik, saya ikut beli. Kalau turun ke sini, saya ikut jual, Bu. Nah, nanti tinggal mana yang kena terlebih dahulu. Nah, itu nanti saya akan memanfaatkan volatilitasnya. Contoh yang ini kan, Bu, ini kan sudah ada area sideways, Bu. Nah, ini Ya, ketika harganya naik, nah saya ikut naik itu kan bisa sampai memanfaatkan volatilitasnya, Bu, untuk mendapatkan keuntungan. jadi Tapi yang ditembak enggak 2 jam terakhir ya, sebelum tutup ya ya. 4 jam. 4 jam Kalau terakhir. iya, ini 4 jam ini, Bu, yang saya kotak ini 4 Atau jam terakhir. pertemuan 2 sesi, sesi Eropa sama Asia. Iya, ini Temuin pertemuan 2 sesi ini, Bu. Tapi kan yang saya garis vertikal ini pas pembukaan sesi Eropa. di Eropa. Ya udahlah, kalau saya ACC dia sampai bab 4 aja dulu, kamu kerjain aja. trading view ya. Trading Ya, view juga pakai bisa trading bisa view. olah saham juga. Aku tuh ada beberapa kali monitor tuh. Mm-mm. Tapi di sahamnya. Hmm. Good, Mm-mm. boleh deh. Siapa tahu nanti bisa rekomendasi kita harus beli forex yang mana ya. Iya, iya, iya. Enggak, jadi dia saham apa namanya sebagai indikasi eh, Siapa sih namanya? harus namanya Muhammad Irsyad. Sebagai indikasi ini ya iya betul. Ini forex atau Masuk akal. saham? Korek. Oh, forex ya maksudnya kan. Saham juga bisa sih dipakai. Oh, Bisa. berarti dia memanfaatkan volatilitasnya ya. Iya, jadi dia mau ngelihat dengan metode London Breaker ini itu lebih lebih bagus gitu sebagai masukan kepada investor. Oh, dengan metode ini nanti outputnya apa sih, Mas? Itu untuk Jam. trader ya. Untuk Ap- trader ya, Iya, Bu. Mas. Iya. Outputnya apa? Jam masuk atau emiten kalau nyebutnya emiten atau apa? Oh, enggak jam masuk, Bu. Kalau jam masuknya kan tadi udah saya sampaikan. Ya, Ini jam 1 siang. Nah, untuk pairnya kan ini, Bu, yang di pojok kiri atas ini, Bu. Di pairnya pair BBP kan USD, Bu. maksudku gini, Iya. dari metode London Breaker ini manfaat yang didapatkan sebagai investor tuh apa? Mau Oh, ngapain? ya seperti grafik yang ditunjukkan di jurnalnya Marcel tadi, Bu. Jadi nanti kan bisa buat ekspektasi, Bu. Misalnya ini kan dalam 132 perdagangan ini nanti kan dia akan mendapatkan probability seperti ini Oh, dengan probabilitas menang gitu. ya Menang, menang. menang. Terus dia juga ada resiko dan imbalan hasilnya, Bu. Jadi nanti Oh, kan, nah nanti, nilai itu ada aplikasinya ya, Mas? Bukan TradingView kan? iya bukan, Ada aplikasinya sendiri. ya harus diolah sendiri. Tapi narik datanya dari yang tadi, Bu. Iya, 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 iya. Udah Nanti jalan di, dah, kamu ACC lah. Selesaiin deh sampai bab 4 ya. Heeh. oke, Bu. Saya sampai bab 4 ya. Pokoknya kamu tak izinkan ya. Ya, aku juga bingung nih. Sama-sama nggak ngerti metodenya. Kecuali kalau kamu menggunakan teknik statistik ya. Terus ya, udah lama banget nih ya. Ini dari Oke, trading Bu. view. Ada programnya sendiri, softwarenya sendiri, Pak. Trading view bisa di ini juga kok.